Musrenbang RKPD tahun 2023, kali ini digelar di Kecamatan Angkinang yang dibuka secara resmi oleh Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri, yang bertempat di Gedung Serbaguna Kecamatan Angkinang, pada Senin 14 Februari 2022. Sebelum dibukanya Musrenbang, Bupati HSS terlebih dahulu menyerahkan penghargaan lunas pajak bumi dan bangunan kepada beberapa desa di Kecamatan Angkinang. Selain itu, pada kesempatan yang sama, juga diserahkan sertifikat tanah secara simbolis kepada perwakilan masyarakat Kecamatan Angkinang. Mengawali kegiatan Musrenbang, dalam laporannya PLT Camat Angkinang Sabila Rasyad berharap, usulan-usulan yang disampaikan hari ini dapat diakomodir dengan ketersediaan dan kemampuan anggaran yang ada dan selaras dengan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam RPJMD. Usai membuka pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Angkinang, Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri bersama Wakil Bupati Syamsuri Arsyad menghadiri acara Saprah Amal atau penggalangan dana yang dilaksanakan Pasukan Mencegah Kebakaran Parincahan Muka atau PMK Parmuk dalam rangka pembelian dan perawatan peralatan pemadam kebakaran yang sudah mulai usang. Kegiatan Saprah Amal ini juga mengundang masyarakat umum yang ingin memberikan sumbangan dana, dan bagi yang datang disediakan makanan dan minuman, diantaranya ada ketupat kandangan dan lontong sayur lodeh. Bertempat di Posko PMK Parincahan Muka Kecamatan Kandangan pada Senin 14 Februari 2022. Dalam rangka penggalangan dana untuk pembelian dan perawatan beberapa peralatan pemadam kebakaran yang sudah begitu lama. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada beliau, ada Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati atas kedatangan beliau dan atas sumbangan langsungnya dari beliau. Khusus peran pemerintah Kabupaten, khususnya Hulu Sungai Selatan, untuk kerukunan pemadam kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pemerintah daerah sangat banyak membantu, alhamdulillah. Wakil Bupati Syamsuri Arsyad hadiri acara peluncuran pemungutan suara pemilihan umum serentak tahun 2024 yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Acara yang turut dihadiri Ketua DPRD, Forkopimda, Bawaslu, jajaran partai politik, serta stakeholder terkait ini, dilaksanakan di kantor KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara virtual. Oke, alhamdulillah malam hari ini kita memenuhi undangan dari KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam rangka peluncuran Hari Pemungutan Suara Pemilu Serentak tahun 2024 dari KPU Republik Indonesia. Sebagaimana disampaikan, pada prinsipnya adalah bahwa kegiatan malam hari ini ingin menjamin suasana yang demokratis, karena bagaimanapun tahun 2024 nanti adalah tahun yang pertama kita menyelenggarakan kegiatan secara serentak. Oleh karena itu, sebagaimana harapan kita semua dengan diluncurkannya pada hari ini, semua bisa bersiap, partai politik dan segala yang terlibat di dalam prosesnya ini bisa mempersiapkan. Dan hari ini pada tanggal 14 Februari, karena secara agenda nasional memang kita akan mengagendakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Kira-kira Forkopimda Kabupaten Hulu Sungai Selatan gelar rapat koordinasi bertempat di ruang Aula Ramu Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Selasa 15 Februari 2022.
Rapat koordinasi ini digelar dalam rangka membahas tentang target program vaksinasi untuk lansia di Hulu Sungai Selatan, yang dicanangkan mencapai 70% pada akhir bulan. Ya, hari ini rapat forum koordinasi daerah, alhamdulillah lengkap kita hari ini bisa berkumpul. Pertama kita membahas hal yang berkaitan dengan program-program yang mendesak. Dengan Bapak Presiden kita untuk terus melaksanakan vaksinasi, itu diskusi panjang vaksinasi. Agar vaksinasi untuk lansia bisa kita capai 70% di akhir bulan. Sudah diatur strateginya, baik di Kodim, di Polres, dan kita. Yang kedua kita mencermati hal-hal yang berpotensi konflik ya. Tahun ini ada Pilkades serentak. Jadi diskusikan bagaimana kita format bisa meminimalkan terjadi konflik-konflik sosial menjelang nanti Pilkades. Termasuk juga kita membahas sesuai arahan Bapak Presiden juga untuk percepatan pekerjaan pengadaan barang jasa. Agar roda ekonomi kita bisa terus berputar, maka proses pengadaan barang jasa harus segera dilaksanakan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggelar kegiatan asistensi akuntabilitas kinerja pemerintah atau AKIP tahun 2022 secara daring, Selasa 15 Februari 2022. Kegiatan tersebut terpusat di ruang media center Sekretariat Daerah, dan dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kamidi, serta diikuti secara virtual oleh seluruh kepala perangkat daerah dan para camat. Narasumber yang dihadirkan dari Kemenpan RB Budi Prawira dari Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, dan Novan Charisma Salainti dari Analis Kebijakan Kementerian dan Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi. Turut hadir di tempat, Asisten Administrasi Umum Setda Haji Iwan Friadi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Haji Marta Karya Saputra. Pengajar muda Angkatan 20 yang tergabung dalam program Indonesia Mengajar, yang sudah bertugas selama 1 tahun telah berakhir masa tugasnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, melaksanakan seremonial Indonesia Mengajar pamit, bersama pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dilaksanakan di Pendopo Bupati HSS, pada Selasa 15 Februari 2022. Adapun Indonesia Mengajar pamit merupakan sebuah kilas balik dari program pertama sampai dengan angkatan kelima yang dimulai pada tahun 2017. Pada kesempatan tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten HSS Haji Marta Karya Saputra, mewakili Bupati Hulu Sungai Selatan mengatakan mengajar di sekolah-sekolah pedalaman dan terpencil, yang jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota tentu akan memberi sensasi dan pengalaman yang luar biasa bagi para mahasiswa yang tergabung dalam program Indonesia Mengajar. Lebih lanjut beliau menyampaikan kehadiran para pengajar muda dalam program Indonesia Mengajar, seolah telah menjadi jembatan inspirasi dan masuknya berbagai jenis informasi dari kota ke pelosok-pelosok desa. Persoalan klasik yang selalu dihadapi sekolah-sekolah di daerah pedalaman dan terpencil, yaitu masalah kekurangan guru, juga bisa teratasi oleh kehadiran program Indonesia Mengajar ini. Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dari mulai pemerintah daerah, kemudian Dinas Pendidikan, Forpida, SKPD,
kepala desa dan seluruh jajarannya, terutama Bapak Ibu guru dan juga seluruh penggerak pendidikan di Hulu Sungai Selatan yang telah tumbuh dan berjuang bersama kami selama 5 tahun terakhir ini. Kami meyakini bahwa keberlanjutan itu hadir dengan tumbuhnya para aktor-aktor pendidikan di Hulu Sungai Selatan dan tumbuhnya ekosistem di mana atmosfer pendidikan kita menjadi lebih baik lagi dan aktor-aktor pendidikan saling mendukung. Semoga dengan hadirnya Indonesia Mengajar di sini bisa terus menyalakan lilin-lilin dan juga lentera-lentera untuk pendidikan di Hulu Sungai Selatan. Dan sekali lagi terima kasih karena Hulu Sungai Selatan telah menginspirasi seluruh Indonesia dan kami izin untuk pamit hari ini. Terima kasih sekali lagi. Badan Intelijen Negara terus mendorong percepatan vaksinasi seperti instruksi Presiden Joko Widodo. Kali ini, Badan Intelijen Negara Daerah atau BINDA Kalimantan Selatan bersama pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Dinas Kesehatan setempat menggencarkan vaksinasi untuk anak usia 6 hingga 11 tahun untuk memantapkan pembelajaran tatap muka atau PTM yang dilaksanakan di SDN Kandangan Kota 2 pada Rabu 16 Februari 2022. Pelaksanaan vaksinasi tersebut juga dipantau langsung oleh Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Syamsuri Arsyad, dan Kepala BIN Daerah Kalsel Brigjen Pol Heri Armanto. Wakil Bupati Syamsuri Arsyad mengatakan, vaksinasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk memutus penyebaran COVID-19. Selanjutnya beliau berharap, aktivitas masyarakat bisa kembali normal sehingga ekonomi di Kabupaten HSS kembali bangkit. Dikatakannya pula, pihaknya memberikan piagam penghargaan kepada BIN karena dinilai telah aktif bahu-membahu tanpa mengenal lelah, bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten HSS dan stakeholder lainnya untuk mempercepat capaian vaksinasi di daerah. Terima kasih Bapak Jokowi. Terima kasih Kepala BIN. Indonesia sehat, Indonesia hebat. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Hulu Sungai Selatan, hari ini secara khidmat mengikuti kegiatan peringatan Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW yang digelar oleh pengurus TP PKK HSS, bertempat di Pendopo Bupati, Rabu 16 Februari 2022. Peringatan Isra Mikraj kali ini, bertemakan dengan peringatan Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW, kita tingkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperbanyak kebaikan kepada sesama manusia. Sri Astuti Syamsuri Arsyad, selaku Wakil Ketua 1 TP PKK HSS sekaligus Ketua Panitia Pelaksana, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan bidang keagamaan yang dilaksanakan oleh bagian Pokja 1. Sementara itu Hajah Isnaniah Ahmad Fikri dalam sambutannya, mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan ini, yang dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Acara ini sendiri, selain dihiasi dengan pembacaan syair-syair maulid dan pengajian ayat suci Al-Quran, juga tausiah yang disampaikan oleh Ustazah Nafsiah dari Kecamatan Simpur. Dalam tausiahnya, selain menyampaikan amalan bulan Rajab juga memaparkan tentang bagaimana untuk menjadi seorang istri salehah yang menjadi kebanggaan suami. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui BKPSDM Kabupaten Hulu Sungai Selatan, menggelar acara penyerahan petikan SK pengangkatan ASN P3K, bertempat di Aula Gedung 2 BKPSDM.
Penyerahan petikan SK penempatan dilakukan secara simbolis kepada 2 orang perwakilan ASN P3K Formasi Non-Guru tahun 2021 oleh Bupati Haji Ahmad Fikri, didampingi Kepala Badan BKPSDM. Setelah dari acara penyerahan petikan SK ASN P3K Non-Guru, Bupati Haji Ahmad Fikri melakukan peninjauan vaksinasi COVID-19 yang bertempat di SDN Kandangan Kota 4. Vaksinasi yang dilaksanakan oleh jajaran SDN Kandangan Kota 4 ini merupakan vaksin dosis kedua setelah vaksin dosis pertama yang dilaksanakan pada bulan lalu. Untuk kegiatan berjalan lancar. Untuk mengikuti vaksin kedua ini siswanya juga cukup banyak, hampir semuanya yang sudah mengikuti vaksin 1 hari ini mengikuti vaksin kedua, dan ada beberapa siswa juga yang mengikuti vaksin 1 karena kemarin waktu kegiatan vaksin 1 mereka tidak bisa mengikuti vaksin 1 berhubung ada yang dalam keadaan sakit dan sebagainya. Kamis 17 Februari 2022, Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri didampingi Wakil Bupati Syamsuri Arsyad meresmikan Puskesmas Padang Batung yang baru selesai dibangun. Rangkaian acara ini dimulai dengan penanaman pohon di halaman Puskesmas oleh Bupati bersama Wakil Bupati, yang dilanjutkan pemotongan untayan melati oleh Bupati sebagai tanda diresmikannya Puskesmas Padang Batung tersebut. Usai meresmikan Bupati ketika ditemui beliau mengucap syukur karena setelah melalui proses panjang, tahun ini bisa mempunyai puskesmas yang representatif dan sangat bagus sekali. Mudah-mudahan fisik bangunan puskesmas yang bagus ini memberikan pelayanan secara maksimal dan kenyamanan pelayanan Puskesmas Padang Batung, ungkap Bupati. Kita meresmikan Puskesmas Padang Batung yang baru. Dilakukan bukannya proses yang panjang, usulan masyarakat di Musrenbang, diusulkan tanah diadakan, usulkan kementerian disetujui. Mudah-mudahan tadi bangunan ini bisa memberikan kenyamanan untuk masyarakat untuk pelayanan kesehatan. Tapi paling tidak kita berharap jangan banyak orang berobat, itu penting. Kalau kita berkurang masyarakat sehat, tapi paling kalau tidak memang mereka sakit, mereka dilayani dengan ruangan yang sangat bagus. Kita sudah di konsep dengan rupa depannya sudah ada ruang terbuka. Dan ini bukan kenyamanan masyarakat yang berobat di masyarakat. Percepatan vaksinasi terus dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia dalam menanggulangi penyebaran virus COVID-19 dan varian baru Omikron. Dan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus mengajak masyarakatnya agar melakukan vaksinasi, guna tercapainya herd immunity yang diinginkan. Pada kesempatan ini Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Syamsuri Arsyad menghadiri pemberian vaksinasi kepada masyarakat HSS yang digelar oleh Kodim 1003 HSS Rem 101 Antasari, yang bertempat di Makodim 1003 Hulu Sungai Selatan. Kamis 17 Februari 2022. Kehadiran Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan ini, yaitu guna memberikan dukungan dan apresiasi kepada warga HSS yang sudah bersedia menerima vaksinasi tahap 1, 2, dan booster, serta pihak pelaksana Kodim 1003 HSS dan para nakes yang sudah memberikan pelayanannya kepada warga HSS dalam pemberian vaksinasi.
Kegiatan vaksinasi massal program percepatan penyerapan vaksinasi di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan oleh Kodim 1003 ini juga dihadiri oleh Kejari HSS, Kepala Pengadilan Kandangan, perwakilan Kapolres HSS yang mana dalam kegiatan ini juga diserahkan sembako buat penerima vaksinasi. Bertempat di ruang kerjanya, Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Haji Muhammad Nur, ikuti kelas konsultasi implementasi kebijakan data terpadu kesejahteraan sosial, dan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, yang dilaksanakan secara virtual. Kelas konsultasi dan implementasi tersebut bertujuan untuk mendorong pemenuhan kuota PBJK dan membangun persepsi yang sama terkait kebijakan PBJK tahun 2022 antara pemerintah pusat dan daerah. Jadi kegiatan hari ini adalah kegiatan dari Kemendagri dalam rangka menselaraskan terhadap dukungan untuk kegiatan JKN, jadi yang dia melibatkan Kementerian Sosial, kemudian melibatkan Dukcapil dan Kemenkes. Jadi dengan adanya koordinasi seperti ini diharapkan data-data untuk perlindungan sosial ini lebih valid seperti itu. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten HSS kembali melaksanakan gelar pangan murah toko tani yang bertempat di Desa Wasahilir Kecamatan Simpur, pada Kamis 17 Februari 2022. Haja Sri Yulianti selaku pengelola sarana dan prasarana kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten HSS menjelaskan, kegiatan gelar pangan murah toko tani Indonesia ini adalah program rutin dari pemerintah untuk menyeimbangkan ketersediaan dan harga pangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dari Wasahilir menyampaikan atas kegiatan yang dilaksanakan di penghentian pada hari ini. Dan ini bermanfaat bagi masyarakat Wasahilir. Alhamdulillah dengan adanya pasar murah di Desa Wasahilir sangat membantu kami karena harganya lebih murah dari di pasaran dan ini sangat membantu. Terima kasih untuk pemerintah daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan yang telah menyalurkan ke Desa Wasahilir. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Syamsuri Arsyad, menghadiri syukuran panen cabai kelompok tani hidup makmur di Desa Madang Kecamatan Padang Batung pada Jumat 18 Februari 2022. Sebelum syukuran dimulai, Wabub bersama Kapolres HSS AKBP Sugeng Priyanto, dan Dim 1003 Kandangan Letnan Kolonel Infantri Nurliwedian Nurdin Kanan, Camat Padang Batung dan kelompok tani hidup makmur, meninjau serta memetik cabai besar dan juga cabai rawit. Pada panen tahun ini, kelompok tani hidup makmur menghasilkan panen ratusan juta rupiah dengan modal sekitar kurang lebih 70 juta rupiah. Sementara itu, dalam sambutan Bupati yang dibacakan Wabub, beliau menyambut baik terlaksananya kegiatan syukuran panen cabai yang dilaksanakan pada hari ini. Di mana melalui kegiatan panen ini menunjukkan bahwa sektor pertanian kita masih dapat bertahan dan memberikan hasil yang baik sebagaimana yang diharapkan. Selain itu, juga diharapkan dengan adanya panen ini dapat memenuhi kebutuhan daerah kita terhadap hasil pertanian khususnya cabai.
Di satu sisi, menghendaki agar kiranya harga cabai dapat memberikan keuntungan bagi para petani. Lebih lanjut, beliau berharap tren positif ini ke depan dapat terus dipelihara dan dapat ditingkatkan lagi sebagai upaya bersama meningkatkan perekonomian masyarakat. Hari ini kita bersama Pak Kapolres, Pak Dandim, dan masyarakat Desa Madang, khususnya para petani Desa Madang, kelompok hidup makmur melaksanakan panen cabai, lombok besar dan lombok parawit. Dari informasi Kepala Dinas tadi, bahwa ternyata dari 33 borongan, mereka mendapatkan sekitar 700 juta dengan modal sekitar 70 juta rupiah. Nah, ini tentu menjadi sebuah kebanggaan bagi kita, karena kemakmuran petani juga adalah kebaikan bagi pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dan ini menandakan berarti pembinaan dari Dinas Pertanian hadir dengan para penyuluhnya menunjukkan hasil yang baik. Oleh karena itu, kita berharap kepada generasi muda Hulu Sungai Selatan yang mungkin tidak ada pekerjaan bisa melihat ke Desa Madang ini, mungkin menjadi satu alternatif untuk membuat lapangan pekerjaan. Di tengah kondisi sulitnya lapangan pekerjaan, pertanian ini dengan berbagai aktivitasnya satu hal yang barangkali menjanjikan secara ekonomi. Mungkin dari Dinas Pertanian melalui dengan pihak-pihak terkait bisa melakukan sosialisasi kepada generasi muda para pencari kerja, mungkin ada kegiatan penyuluhan, pelatihan, bahwa pertanian ini sesuatu yang bisa dijadikan penopang kehidupan ke depan. Yang terpenting adalah petani-petani kita ini berharap apa yang mereka tanam itu tumbuh dan berkembang dan berhasil. Dan ini sudah ditunjukkan di Desa Makmur. Di Desa Madang maksud kami, kelompok hidup makmur. Kita akan lihat cek nanti kelompok-kelompok yang lain seperti apa. Karena ini satu prototipe, kita lihat yang lain, kalau memang hasilnya merata sama, berarti ini satu tanda bahwa memang pertanian layak untuk kita lebih kita kembangkan lagi ke depan. Tim Liputan HSS TV melaporkan.